Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan kalimat perintah atau amar. Man yadhulu fil amri, man orang yadhulu yang masuk, siapa man, fil amri di dalam perintah. Artinya orang yang terkena khitab. Siapa saja orang-orang yang terkena khitab. Atau perintah atau khitab itu mengarah kepada siapa aja. Ini yang dimaksud dengan man yadhulu fil amri. Pertama, la khilafa, tidak ada apa perbedaan pendapat bainal ulama'i di antara para ulama fi annal mu'minina di dalam sesungguhnya siapa orang-orang beriman jami'an semuanya dakhiluna ialah masuk mereka fi khitabillahi di dalam titah Allah idza kanu ketika ada mereka al-mu'minin mustajmi'ina ialah mengumpulkan siapa mereka al-mu'minin li syurutit taklifi terhadap syarat-syarat pembebanan minal bulugi yaitu dari baligh wal akli dan memiliki akal atau memiliki kesadaran wat ta'ahuli lil khitabi dan layak lil khitabi untuk khitab untuk titah layak atau mampu untuk khitab untuk menerima khitab maksudnya. Nah, di kalangan para ulama khitab itu mereka mengatakan bahwasanya khitab itu atau perintah mengarah kepada seluruh orang yang beriman. Jadi seluruh orang yang beriman itu terkena khitab, terkena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan mereka memenuhi syarat. Apa aja syaratnya? Yaitu baligh, berakal atau memiliki kesadaran dan mampu untuk menerima khitab. Nah, apabila 3 syarat ini terpenuhi, maka orang-orang yang beriman itu terkena khitab, terkena perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka orang-orang beriman ini tidak terkena khitab. Artinya khitabullah tidak mengarah kepada orang yang tidak memenuhi syarat dari 3 ini. Karena itu, wa annahu dan sesungguhnya siapa sya'an, wa annahu dan sesungguhnya sya'an, la yadhulu, tidak masuk fihi di dalam khitabillah, as-sabiyu siapa anak kecil, walal majnunu dan tidak orang gila, walasahi dan tidak orang lupa, tidak orang yang lupa. Anak kecil tidak terkena khitab. Kenapa anak kecil tidak terkena khitab? Karena belum baligh. Orang gila tidak terkena khitab. Kenapa tidak terkena khitab? Karena tidak memiliki akal atau kesadaran.
Dan orang yang lupa juga tidak terkena khitab. Kenapa? Karena tidak mampu atau tidak layak untuk menerima khitab. Jadi orang lupa itu tidak terkena khitab, tidak terkena perintah. Hanya saja, hanya saja an-nasahiyya sesungguhnya siapa orang yang lupa, yu'maru ialah diperintah siapa asahi, ba'da dhahabis sahwi setelah hilangnya lupa anhu dari asahi, diperintah bijabri kholalis sahwi dengan menambal atau menutupi cacatnya lupa. Min ima yaitu dari mengganti sesuatu fatahu yang terlewat apa mahu terhadap asahi minas sholati dari sholat yaitu dari sholat wadomanima dan mengganti rugi sesuatu atlafahu yang merusak siapa asahi hu terhadap ma minal mali dari harta. Hanya saja kalau orang yang lupa itu ketika dia tidak lupa diharuskan untuk mengqadha mengganti kewajiban yang dia tinggalkan, kewajiban yang terlewat, yang dia tidak lakukan. Misalnya sholat. Sholat karena lupa tidak dilakukan. Maka ketika sadar, artinya tidak lupa, maka harus mengganti sholat yang sudah ditinggalkan ini. Begitu juga ketika dalam keadaan lupa merusak properti atau barang orang lain, maka harus mengganti properti atau barang yang sudah dirusak itu. Bagaimana kalau anak kecil? Kalau anak kecil itu tidak perlu mengqadha kewajiban yang ditinggalkan. Majnun, orang yang gila juga tidak perlu mengqadha atau mengganti kewajiban yang ditinggalkan. Yang kedua, zahaba berpendapat jumhurul usulina siapa mayoritas ahli usul ila annal kuffara pada sesungguhnya siapa orang-orang kafir mukhatabuna ialah dihitobi atau dituntut mereka kufar bifuru syariati dengan cabang-cabang syariat wabima dan dengan sesuatu la tasihu yang tidak sah apa furu syariah illa bihi kecuali dengan ma wahwa dan adapun ma al-islamu ialah Islam. Menurut mayoritas ahli usul, orang kafir itu juga terkena khitab. Pertama, terkena khitab untuk masuk Islam. Yang kedua, terkena khitab untuk melakukan furu' syariah. Apa dalilnya? Wadzalika dan adapun hal tersebut mukhatabuna bi furu'i syariah wa bima la tasihu illa bihi liqaulihi ta'ala ialah karena firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallina wa lam nakun nut'imul miskina wa kunna nakhudu ma'al khaidina wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Ma adapun apa salakah ialah memasukkan apa ma kum kepada kalian fi sakor di dalam neraka sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakor? Qalu berkata mereka kufar, lam naku tidak ada kami minal musallina ialah sebagian di antara orang-orang yang sholat. Walam naku dan tidak ada siapa kami nut'imu ialah memberi makan kami al miskina terhadap orang miskin. Wa kunna dan ada siapa kami nakhudu ialah tenggelam. Nakhudu ini tenggelam dalam pembicaraan batil. Ini disebut nakhudu. Wa kunna dan ada siapa kami nakhudu ialah tenggelam dalam pembicaraan batil kami mal khaidina beserta orang-orang yang tenggelam dalam pembicaraan batil. Wa kunna dan ada siapa kami nukadzibu ialah mendustakan kami biyaumiddini dengan hari kiamat.
ketika orang kafir ditanya, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Sakor. Masuk neraka sakor. Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami masuk neraka sakor karena kami tidak sholat. Kami tidak memberi makan orang miskin. Dan kami tenggelam dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Dan juga kami mendustakan hari kiamat. Nah, mendustakan hari kiamat ini adalah kufur. Tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin, dan tenggelam dalam perbuatan maksiat, ini merupakan furu' syariah. Jadi, ada dua penyebab kenapa orang kafir ini dimasukkan di dalam neraka sakor. Pertama, karena mereka tidak beriman, karena mendustakan hari kiamat. Yang kedua, karena mereka tidak mengerjakan furu' syariah. Tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin, dan tenggelam dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ayat ini menjadi dalil bahwa orang kafir itu terkena khitab dengan furu' syariah, juga terkena khitab untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam. Wahada dan adapun ini qaulihi ta'ala sorihun ialah jelas fi annahum di dalam sesungguhnya siapa mereka kufar kanu ialah ada mereka kufar kafirina ialah kafir mereka wa udzibu dan disiksa siapa mereka ala tarki sholat di atas meninggalkan sholat wa adami it'amil miskina dan tiada memberi makan orang miskin ila janibi ta'dzibihim pada sisi menyiksa mereka kufar bil kufri dengan sebab kufur mimma dari sesuatu yadullu yang menunjukkan apa ma'ala annahum atas sesungguhnya siapa mereka kufar kanu ialah ada mereka mukallafina ialah dibebani mereka bifuru'is syariati dengan cabang-cabang syariat. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu selain dituntut untuk masuk Islam, juga dituntut untuk melakukan furu'is syariah, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Sekarang, apa maksud bahwa orang kafir itu dituntut untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan atau dituntut dengan furu'is syariah? Ini maksudnya. Walaisa dan tidak ada al-muradu apa yang dimaksudkan bitaklifihim dengan membebani mereka kufar bifuru'i syariati dengan cabang-cabang syariah mimma dari sesuatu ya tawakofu yang bergantung apa ma alal islami atas Islam kasolati seperti sholat annahum ialah sesungguhnya siapa mereka kufar ya'tuna ialah melakukan siapa mereka kufar biha dengan furu'i syariah hala kufrihim ketika atau pada saat kufurnya mereka kufar li'annahum karena sesungguhnya siapa mereka kufar in atau apabila melaksanakan siapa mereka kufar biha dengan furu'i syariah lam tasihha maka tidak sah apa furu'i syariati minhum dari mereka kufar li'anna sihataha karena sesungguhnya apa sahnya furu'i syariah mutawakifatun ialah bergantung alal islami atas Islam wahum dan adapun mereka kufar laisu ialah tidak ada siapa mereka kufar bimuslimina ialah orang-orang yang Islam wa innamal muradu dan hanya saja al muradu adapun yang dimaksudkan taklifuhum ialah membebani mereka kufar biha dengan furu'i syariah annallaha annallaha sesungguhnya siapa Allah Ta'ala
Annallaha sesungguhnya siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Yudha'ifu ialah melipat gandakan siapa Allah. Lahum terhadap mereka kufar al-azaba pada siksaan yaumal kiamati di hari kiamat bitarkiha dengan meninggalkan furu'i syariah. Fayu'adzabuna maka disiksa mereka kufar ala kufrihim atas kufurnya mereka kufar wa yuzadu dan ditambah lahum terhadap mereka kufar fil azabi di dalam siksaan bisa babi adami fi'lihim dengan sebab tiada melakukan mereka kufar ditakali fi syar'iyati terhadap tuntutan-tuntutan syariat litakali fi syar'iyati terhadap tuntutan-tuntutan syariat atau pembebanan syariat. Jadi yang dimaksud bahwa orang kafir itu terkena khitab, maksudnya mereka itu mendapatkan siksaan yang berlipat ganda. Apa bentuk siksaan yang berlipat ganda? Pertama, orang kafir itu disiksa karena mereka tidak beriman, tidak masuk Islam. Yang kedua, mereka juga disiksa sebab mereka tidak melaksanakan perintah Allah dan juga tidak menjauhi larangan Allah. Jadi yang dimaksud orang kafir terkena hitop itu bukan mereka harus melakukan sholat. Bukan maksudnya. Maksudnya bukan demikian. Karena kalau orang kafir itu melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Tapi yang dimaksud adalah annallaha ta'ala yudha'ifu lahumul azaba yaumal qiyamati bitarkiha. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Alladzina kafaru adapun orang-orang kafaru yang kufur mereka alladzina wasaddu dan menghalangi siapa mereka alladzina ansabilillahi dari jalan Allah. Zidnahum ialah menambahi kami hum terhadap alladzina azaban terhadap siksaan fauqal azabi di atas siksaan. Ini yang dimaksud dengan yudha'ifu lahumul azab. Allah melipat gandakan siksaan kepada orang kafir. Sebab mereka tidak beriman dan juga sebab mereka tidak melaksanakan furu'i syariah. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.